Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, salam Patunggilan. Kami mengucapkan selamat datang pada semua warga yang hadir di gedung gereja ini, maupun warga yang online Zoom di rumah masing-masing. Kami mengucapkan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu pada hari ini memasuki minggu Prapaskah yang ketiga, dan juga ibadah saat ini adalah ibadah khas wanita, di mana semua yang bertugas adalah kaum wanita. Ibadah kali ini dilayani oleh Bapak Pendeta Galo dengan pengantar bahasa Indonesia. Marilah kita memulai ibadah ini dengan rasa syukur dan penuh dengan sukacita. Untuk itu, kami undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Marilah bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 1 bait yang ke-1. Haleluya, pujilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, marilah kita mulai ibadah minggu pada pagi hari ini. Kita menyadari kehadiran Allah di dalam ibadah yang kita bangun saat ini. Dan biarlah di dalam hati kita mengaku demikian. Ibadah minggu Prapaskah ketiga, dan juga kita lakukan ibadah khas wanita saat ini, kita laksanakan di dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra kepada jemaat sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Di dalam masa Prapaskah ini, Bapak Ibu Saudara, kita masih dipandu dengan tema yang sama dengan minggu-minggu sebelumnya, yaitu bertirakat sebagai jalan memperbarui panggilan dan iman. Bertirakat sebagai jalan memperbarui panggilan dan iman. Mari kita sambut tema ibadah kita ini
dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 309 bait yang pertama, Biar ku tumbuh di batangmu. Di dalam kehidupan setiap orang percaya, kula panjenengan tentu diharapkan senantiasa berbuah lebat, berbuah kasih, berbuah kebaikan. Mari saat ini kita perhatikan Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian, kesaksian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jelas Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan setiap orang percaya harus menghasilkan buah kasih, buah kebaikan. Berdasarkan kesaksian firman Tuhan ini, mari kita bersama melihat kembali hidup yang sudah kita jalani. Apakah kita sudah mampu menyatakan kasih Allah kepada sesama di dalam keseharian kita? Untuk itu, mari saya mengantar panjenengan untuk memasuki saat teduh sejenak, dan kemudian nanti kita masuk di dalam doa, kita mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saat ini ya Tuhan, kami berusaha untuk melihat diri kami dengan jujur serta apa adanya. Bagaimana sesungguhnya kami telah menjalani kehidupan ini. Untuk itu ya Tuhan, jikalau hidup kami masih jauh dari kata sempurna, belum mampu menyatakan kasih Tuhan kepada sesama, belum mampu hidup seturut dengan sabda Tuhan, belum bisa menyatakan kasih kami kepada Tuhan, sungguh kami menyesal, sungguh kami mengakui dosa-dosa kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kami mohon ampun atas ketidaklayaan hidup kami di hadapan-Mu.
Namun kami pun percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa mendengarkan apa yang menjadi permohonan ampun umat-Nya. Kami pun percaya ya Tuhan, bahwa dengan pengampunan-Mu, hidup kami akan jauh lebih baik. Hidup kami akan lebih dekat dengan Engkau. Hidup kami akan lebih mampu menyatakan kebaikan dan kasih kepada siapapun. Hidup kami akan lebih mampu senantiasa mengasihi Tuhan. Sungguh ya Tuhan, biarlah hikmat-Mu senantiasa menguasai hati, pikiran, ucapan, perbuatan kami, sehingga hidup kami sebagai orang percaya benar-benar mampu berbuah kebaikan, kebenaran. Hidup kami menjadi berkat bagi siapapun. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Sungguh kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang penuh kasih, bukan Allah yang pendendam, Allah yang senantiasa menganugerahkan pengampunannya kepada setiap pribadi yang memohon ampun kepadanya. Untuk itu terimalah berita anugerah yang ditulis di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7 yang demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepadalah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Bersyukur atas anugerah Tuhan pada kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu mari kita sambut dengan pujian nyanyian kidung baru, kidung nomor 116, bait yang kidung 116 dengan judul Siapa yang Berpegang. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan yang indah ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kami mohon kiranya Tuhan menguasai hati, pikiran, dan telinga kami, supaya boleh beroleh hikmat untuk dapat merasakan firman-Mu. Berkati Bapak Pendeta Galuh yang akan mewartakan firman-Mu, supaya semua itu boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih mampukan kami semua untuk dapat mengimplementasikan
semua firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon penyertaan-Mu. Haleluya, amin. Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ke 9. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata pada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, pembacaan bagian dari Injil Lukas pasal 13. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca merenungkan sabda Tuhan, terlebih yang berupaya untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam Patunggilan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini baik panjenengan yang ada di rumah ataupun ada yang ada di gedung gereja ini, kita bisa bersama-sama membangun ibadah. Puji Tuhan, kita masih diberi kekuatan, kesempatan untuk bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini judul perenungan kita atau khotbah adalah bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah. Dan ayat 7 yang akan kita jadikan sebagai dasar utama atau nats kita dalam perenungan pagi hari ini. Yang demikian saya akan baca kembali. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada umumnya atau banyak orang berpendapat jika seseorang tertimpa musibah atau mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan atau mengalami sebuah bencana, kemudian orang akan mengatakan bahwa yang bersangkutan ini
mendapatkan hukuman dari Tuhan karena dosanya. Mungkin pendapat yang seperti ini juga pernah terlintas di benak kita atau di pikiran kita ketika ada orang yang kemudian tertimpa musibah atau sakit, kemudian kita akan dengan cepat menghakimi bahwa orang tersebut ya kena bebendu atau terkena hukuman Tuhan. Jadi kita tidak malah menolong tetapi kemudian menghakimi. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata pandangan masyarakat umum pada zaman Tuhan Yesus ini juga berkembang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi pada zaman Yesus banyak orang memiliki pandangan, memiliki pendapat dan cenderung menghakimi jika seseorang mengalami sebuah musibah, mengalami sebuah celaka atau sakit, itu dikaitkan dengan hukuman Tuhan kepada yang bersangkutan karena dosa-dosanya. Nah, biasanya pendapat banyak orang dan umum itu meskipun tidak benar akan ya kecenderungannya menjadi benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang datang pada saat itu kepada Yesus dan menceritakan bahwa ada orang Galilea yang kemudian mati ketika mengaturkan persembahan di bait Allah karena dibunuh oleh Pilatus sampai darahnya tertumpah bercampur dengan darah korban persembahan, dan juga ada orang-orang yang berada di Siloam tertimpa menara yang jumlahnya 18 orang itu kemudian mati. Orang-orang yang menghadap kepada Yesus cenderung ingin mengatakan bahwa ini loh Tuhan, mereka orang-orang berdosa yang menerima hukuman dari Allah. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kemudian justru di dalam percakapan itu Yesus ingin menyampaikan pandangan yang berbeda, menyampaikan pemahaman yang berbeda, menyampaikan pengertian yang berbeda. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa harusnya mereka tidak usah kemudian menghakimi orang-orang tersebut, mengurusi orang-orang tersebut, tetapi justru harusnya mereka melihat kehidupan dari masing-masing pribadi. Apa yang kemudian mereka sudah lakukan, mereka sudah jalani dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadi tidak usah kepo gitu ya, kalau sekarang itu kan bahasa kerennya begitu. Tidak usah kepo urusan orang lain, tidak usah kepo apa yang terjadi pada orang lain, tetapi ya kepolah pada dirimu sendiri gitu ya, atau pengen tahulah dirimu sendiri itu kayak apa. Lihatlah dirimu, apakah dirimu jauh lebih baik daripada orang-orang yang terkena bencana itu. Tuhan Yesus mau mengatakan itu. Dan jika tidak, yang terjadi adalah orang-orang ini pun akan mengalami situasi keadaan sama dengan orang-orang yang mengalami bencana. Artinya ketika kehidupan mereka dalam keberdosaan, orang-orang yang wadul kepada Tuhan ini juga akan mengalami sebuah bencana yang mengerikan atau hukuman. Nah, Bapak Ibu, sungguh menarik kisah di
Injil Lukas ini, ketika kemudian Yesus melanjutkan ceritanya dengan perumpamaan pohon ara. Bapak Ibu sampun pirsa pohon ara? Sudah? Pohon ara versi Indonesia. Ya, kalau pohon ara versi di Israel saya juga belum tahu. Tapi kalau versi Indonesia, ketika saya pergi di Batu, itu ada yang jual. Nah, saya menganggapnya itu pohon ara nggih. Kalaupun ternyata bukan, ya saya tidak tahu. Jadi pohonnya seringkali dijual itu ukurannya segini tapi sudah berbuah. Buahnya bulat-bulat ngaten nggih. Dan empuk gitu. Dan dimakan manis. Orang juga seringkali menyebut pohon tin ngaten nggih. Menarik ketika Tuhan Yesus kemudian menceritakan berkaitan dengan pohon ara ini, Bapak Ibu Saudara. Setahu saya, ya pohon ara yang pernah saya lihat itu ini berbuah sepanjang tahun. Dan kira-kira pada usia 2 tahun itu sudah berbuah. Ini yang pada umumnya. Nah, Yesus menceritakan bahwa ada pemilik kebun ara, ia datang ke kebunnya, ya, menjumpai pohon ara yang sudah 3 tahun tumbuh, tetapi tidak menjumpai buahnya. Ya, saya membayangkan ya, pemilik kebun anggur ini ya secara rutin datang ke kebunnya, kemudian melihat pertumbuhan pohon ara ini dari kecil, agak besar, kemudian buahnya daunnya lebat, tumbuhnya subur. Dia berasumsi, saya tak datang lagi ke kebun karena waktunya sudah berbuah pohon ara ini, mestinya saya akan menemukan buahnya. Nggih. Panjenengan yang suka berkebun, Pak Bambang, Pak Bambang di Lumajang ya, adanya Bu Bambang ini. Ya, saya yakin Pak Bambang ini menanam pohon jambu 2-3 tahun, berharap bukan hanya yang lebat daunnya, tetapi buahnya. Kemudian bisa dipanen gitu. Juga ada yang ini ya, pengusaha porang. Di sini ada pengusaha porang. Kalaupun juga waktunya panen, pisau ya ubinya ini sudah besar. Kalau ada waktunya dan bisa dipanen gitu. Dilalah itu loh. Pohon ara ini diarep-arep buahnya, dienteni. Tidak ada, Bapak Ibu. Ya kalau tanaman pohon ubinya tidak tumbuh, daunnya lebat, bisa diambil di urap-urap gitu, di sayur santen, terus malih damel lalapan ngaten nggih. Tapi ini tidak. Pohon ara yang diambil itu ya buahnya. Artinya ada kekecewaan sang pemilik kebun ketika harapannya besar kepada tanaman ini untuk berbuah, tetapi nyatanya setelah dia ingin sekali, setidaknya okelah saya belum memanen buah ini untuk saya jual, katakan begitu, saya ambil saja untuk saya cicipi. Sitok-sitok belas rawuh. Nah, tentu ada rasa jengkel mangkel. Ya wis, lek ngono tak babate wis. Saya bersihkan saja pohon ini. Tetapi Bapak Ibu digambarkan juga di perumpamaan ini ada ini pegawainya ya, yang kemudian memohon kepada pemilik kebun supaya diberi kesempatan, diberi waktu untuk mencangkul tanahnya, memupuk supaya kemudian berbuah.
Ya, jikalau sudah diberi kesempatan, sudah diupayakan sedemikian rupa selama sekian waktu, pohon ini benar-benar tidak berbuah, ya apa boleh buat? Sudah tebang saja, sudah dibakar saja, gitu kan? Diganti yang baru. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, perumpamaan ini setidaknya ingin kemudian menyampaikan pesan kepada ya orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada saat itu, yang tadi datang tergopoh-gopoh menyampaikan cerita berkaitan dengan keberadaan orang lain yang mengalami berbagai macam musibah, kemudian mereka menghakimi. Yesus ingin mengatakan kepada mereka bahwa ketika hidup seseorang yang sudah ya diberkati banyak hal, nah, dalam keadaan bertumbuh maksimal, ya, kalau tadi diumpamakan pohon ara itu ya pohon aranya daunnya lebat, hijau dan seterusnya, tetapi kemudian hidupnya ini tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang menjadi berkat, sesuatu yang menjadikan baik untuk orang lain, ya percuma, sia-sia saja. Ya, jadi Yesus ingin mengajak kepada orang-orang saat itu supaya apa? Daripada hidupmu ini menilai banyak orang dengan ini itu, si A dosanya ini, si B dosanya itu, kamu harus begini, harus begitu, harus bertobat dan sebagainya, sementara hidupnya ya tidak lebih baik, atau hidupnya itu tidak menghasilkan apa-apa, atau tidak kemudian ada wujud nyata sebuah aksi, maka sama saja sebenarnya ia juga dalam keberdosaan, memerlukan sebuah pertobatan. Nah, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, monggo, jika memang ya kita ini sebagai pohon-pohon ara, sebagai anak-anak Tuhan yang saya yakin ya panjenengan ini bisa bertumbuh dengan subur, berpotensi untuk menghasilkan buah melalui kehidupan, melalui perbuatan, melalui aksi nyata gitu. Maka mari kita lakukan. Ya ampun ngantos kita diam saja. Kita bisa melayani Tuhan, kita bisa membantu sesama. Ana tanggane sing butuh minyak goreng, nggih. Sakniki kan angel nggih golek minyak goreng. Ya ditempili sak liter 2 liter. Jenengan ngertos ditempili nggih. Wong Jawa ngerti nggih. Wong desa ngerti. Napa diberi gitu nggih. Punya 1 liter diberi setengah liter, punya 2 liter ya dikai setengah liter atau 1 liter gitu. Ya ini gambaran saja Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita hanya tumbuh tapi tidak berbuah gitu nggih. Kita subur ya. Artinya nyaman dengan banyak hal berkat dari Tuhan, tetapi tidak ada berkat yang kita keluarkan gitu untuk orang lain. Jangan sampai. Karena apa? Ya itu tadi, sama saja kita sebagai orang berdosa, kita melakukan pertobatan dan kita akan mendapatkan ya kalau tadi digambarkan sebuah pengalaman yang tidak mengenakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya, saya yakin bahwa ketika setiap orang percaya, orang-orang Kristen mampu menghasilkan buah-buah kehidupan di dalam sehariannya, maka Tuhan
atau Yesus pasti akan memperhatikan hidup kita, menjaga kita, merawat kita di eman-eman kita itu. Ya seperti pemilik kebun tadi, kalau tanamannya ini tumbuh subur dan berbuah, ya eman-eman diketok lawang uwo. Nah, jangan kita balik. Kita mau berbuah jikalau Tuhan memperhatikan dulu, Tuhan memberkati dulu, jangan dibalik Bapak Ibu. Tetapi berbuahlah dan Tuhan pasti akan memperhatikan, menyertai kita, memberkati kita. Percaya Bapak Ibu? Percaya? Amin. Saya teduh bagi kita. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan, karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Dengan kasih yang
dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Berapa kali aku berkhianat padamu, berkhianat padamu. Mengapa setiap ya Tuhan tetap kepadamu? Jika mampu membalas kasih dan setia Kamu, balas kasih setia bagiku yang hina ini. Kau rela berkorban, aku sanggup membalas kasih dan setia. Kau sanggup balas kasih setia. Sebagaimana adanya darahku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya darahku, ku berserah padamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing, mari kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, kami mohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Pembacaan warta jemaat secara lesan. Yang pertama, ada acara studi liturgi tata ibadah baru yang akan dilakukan pada Minggu 20 Maret 2022 pada pukul 9 malam atau malam hari ini. Narasumber Pendeta Gideon Hendro Buwono dari MA, dan akan dilaksanakan secara online Zoom. Untuk ibadah Rabo, ibadah Brayat, akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 19 atau jam 9 malam yang dilayani oleh majelis setempat.
dilaksanakan secara online mandiri blok. Berikutnya untuk ibadah minggu pada tanggal 27 Maret 2022 pukul 8 pagi, ini ibadah Prapaskah yang keempat yang akan dilayani Bapak Pendeta Sarji dari GKJW Jambangan. Dilaksanakan secara hibrid, ragawi terbatas di gereja dan online Zoom. Berikutnya untuk ibadah doa pagi, seperti biasanya dilaksanakan besok hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, pukul 4.30 atau setengah 5 pagi. Dilaksanakan secara online Zoom yang akan dilayani Bapak Penatua Suwarno dan Saudara Jarwaning Adi Daniel. Dan doa pagi berikutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 4.30 atau setengah 5 pagi dilayani oleh Saudara Diaken Nandia dan Ibu Yuli Lestari seperti biasanya melalui online Zoom. Bapak Ibu bisa bergabung dengan link yang ada di WA grup masing-masing. Berikutnya pengumuman untuk doa malam akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 pukul 19 atau 7 malam. Juga dilakukan secara online Zoom yang akan dilayani oleh Bapak Penatua Budi Prasetyo Adi. Ada info dari Poliklinik. Poliklinik GKJW Simomulyo kembali buka, melayani warga jemaat Simomulyo dimulai pukul 7 pagi untuk pemeriksaan awal oleh tim Poliklinik. Setelah itu, pemeriksaan dan konsultasi oleh Dr. Danu akan dimulai pukul 9 sampai dengan 10 siang. Komisi Kesehatan juga memohon bantuan atau dukungan doa dan dana dari warga jemaat Simomulyo untuk ketersediaan obat-obatan agar warga yang sakit dapat terlayani dengan baik. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Hana Bajeng dan Ibu Sriani dengan nomor WA yang sudah tertera. Atau setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu bisa datang langsung ke Poliklinik untuk informasi yang lebih jelas. Demikian wartalesan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bersama Bapak Ibu Saudara kita satukan hati, kita masuk dalam syafaat kita, dan di akhir doa nanti kita naikkan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, memohon pada Engkau supaya memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi perenungan kami pada pagi hari ini. Mampukan hidup kami senantiasa bertumbuh dan berbuah. Saat ini ya Tuhan, kami memohon kepada Engkau, Tuhan memberkati setiap pribadi, warga jemaat di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pergumulan, dan juga dalam setiap pengharapannya. Tuhan hadir menyatakan kasih dan pertolongan. Dan pun juga berdoa untuk saat ini untuk Bapak Alim yang akan melakukan operasi katarak. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran sehingga pengobatan yang dilakukan dapat berjalan lancar, menjadikan sarana kesembuhan bagi Bapak Halim. Dan mungkin juga saudara-saudara kami yang lain yang sedang berproses di dalam pemulihannya, kiranya Tuhan menolong, Tuhan
memberikan kekuatan dan juga hikmat. Saat ini kami pun berdoa memohon kepada Tuhan untuk setiap pribadi yang sedang berulang tahun kelahiran maupun keluarga yang berulang tahun perkawinan. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan kesehatan, pertumbuhan iman, dan juga damai sejahtera. Jika pada saat ini jemaat-jemaat Tuhan, baik di tingkat majelis agung, majelis daerah, maupun majelis jemaat, terkhusus di majelis daerah Surabaya Timur 2, sedang berkegiatan, yaitu sidang majelis daerah. Kiranya kegiatan-kegiatan yang kami langsungkan dapat berjalan lancar dan baik, menjadi sarana kami untuk saling melayani, saling menopang dan menguatkan, serta menjadi tempat pertumbuhan iman percaya kami. Dan terkhusus di jemaat kami ya Tuhan, untuk pendanaan kegiatan-kegiatan tersebut, kami percaya Tuhan yang memberkati. Kami pun juga yakin bahwa setiap pribadi tergerak untuk ikut ambil bagian peduli dalam setiap kebutuhan dana yang diperlukan. Terus juga pergumulan-pergumulan di Majelis Agung berkaitan dengan pengelolaan dana yang ada, biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan memakai pribadi-pribadi yang sudah disiapkan, sehingga penataannya jauh lebih baik, membawa GKJW ini ke arah yang lebih baik dan makin mandiri menjadi berkat. Pada saat ini kami menyerahkan pula anak-anak kami yang masih sekolah ya Tuhan. Tuhan berkati hikmat, kepandaian, sehingga anak-anak kami tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan juga berbakti pada orang tua, menjadi generasi penerus gereja yang baik, senantiasa peduli terhadap jemaat Tuhan ini. Selanjutnya Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Bolehlah Tuhan senantiasa memberkati bangsa dan negara kami bersama dengan para pemimpin kami di pemerintahan. Tuhan memberkati seluruh rakyat Indonesia sehingga makin ke depan bangsa kami makin maju dan sejahtera. Keadaan dunia yang masih dalam pandemi biarlah segera pulih ya Tuhan, bahkan keadaan dunia ini jauh lebih baik lagi. Jika di berbagai tempat ada bencana alam, kami percaya Tuhan pun tidak menegakan saudara-saudara kami yang ada di sana. Tuhan berikan pertolongan yang sedang mengalami peperangan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya perdamaian bisa segera terwujud. Inilah ya Tuhan apa yang menjadi seru permohonan kami yang kami naikkan di dalam kuasa kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa, doa Bapa kami. Datanglah kerajaan
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita, karena Dia telah menyelamatkan kita, sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 30 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita mengumpulkan persembahan pada pagi hari ini, diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 341 bait yang pertama. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh mengumpulkan rasa syukur kami karena Tuhan telah menyertai kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, apa yang kami persembahkan ini jauh dari yang berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan mau untuk menerima, menyucikan dan menguduskan, sehingga boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan menjadi pelebaran kerajaan-Mu terkhususnya di GKJW Jemaat kami Simo Mulyo ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap yang mengelola, berikan roh kudus-Mu, roh kejujuran, dan hikmat-Mu saja Tuhan, agar mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan dan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan kembali menjalani kehidupan kita masing-masing, melanjutkan ibadah kita melalui kehidupan kita. Selama masih ada waktu dan kesempatan bagi kita untuk hidup dan menghasilkan buah melalui perbuatan kita, ucapan kita, buah pikir kita, monggo kita lakukan. Kita yakin dan percaya Tuhan sang pemilik kebun wahara itu senantiasa akan memperhatikan, akan memelihara dan juga memberkati kita semua. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 274. Kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 274 bait yang pertama, pakailah waktu anugerah. Hidupmu
Saatnya arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak.